Halo Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas yang ketiga yaitu kerangka kerja dan paradigma interaksi. Sebelum saya masuk ke arah materinya, perkenalkan nama saya Sigit Jawa dengan NPM 12155201240145. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, kerangka kerja interaksi. Yang kedua, siklus interaksi. Yang ketiga, ergonomi. Yang keempat, prinsip-prinsip ergonomi. Dan yang kelima, gaya interaksi. Kita masuk kepada poin yang pertama, kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi dalam interaksi manusia dan komputer adalah cara sistematis untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi, sehingga antarmuka bisa dirancang lebih efektif, efisien, dan nyaman digunakan. Kerangka kerja IMK membantu desainer dalam beberapa hal, yaitu memahami perilaku pengguna, mengurangi kesalahan desain, meningkatkan pengalaman pengguna. Semakin baik kerangka kerja diterapkan, semakin natural interaksi antara manusia dan komputer. Kita masuk kepada poin yang kedua yaitu siklus interaksi. Siklus interaksi dalam interaksi manusia dan komputer menggambarkan proses berulang yang terjadi saat pengguna berinteraksi dengan sistem, mulai dari memiliki tujuan hingga mengevaluasi hasil. Siklus ini biasanya terdiri dari 7 tahap utama. Yang pertama, menentukan tujuan atau goal. Yang ketiga, membentuk niat atau intention. Yang ketiga, menentukan aksi atau aksi specification. Yang keempat, melakukan aksi atau execution. Yang kelima, persepsi sistem atau perception. Yang keenam, interpretasi atau interpretation. Dan yang ketujuh, evaluasi atau evaluation. Kita masuk pada poin yang ketiga itu ergonomi. Ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana merancang sistem, perangkat, dan lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan serta keterbatasan manusia. Dalam konteks human-computer interaction, ergonomi bertujuan membuat interaksi lebih nyaman, aman, efisien, dan tidak menimbulkan kelelahan atau cedera. Apa itu ergonomi dalam IMK? Ergonomi atau human factors fokus pada kenyamanan fisik pengguna, efisiensi kerja, pencegahan cedera akibat pengguna komputer, contohnya posisi duduk, desain keyboard, ukuran layar, hingga tata letak antarmuka. Termasuk pada poin yang keempat yaitu prinsip-prinsip ergonomi. Prinsip-prinsip ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer berfokus pada sistem dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik dan mental manusia. Dalam bidang human-computer interaction, prinsip ini menjadi dasar untuk menciptakan interaksi yang nyaman, aman, dan efisien. Prinsip-prinsip ergonomi dalam MK. Yang pertama, kenyamanan atau comfort. Yang kedua, efisiensi atau efisiensi. Yang ketiga, keselamatan atau safety. Yang keempat, kesesuaian dengan pengguna atau user compatibility. Yang kelima, kemudahan dipelajari atau learn ability. Yang keenam, beban kognitif rendah atau low cognitive load. Yang ketujuh, fleksibilitas atau flexibility. Yang kedelapan, umpan balik atau feedback. Yang kesembilan, konsistensi atau konsistensi. Prinsip ergonomi dalam MK memastikan bahwa teknologi menyesuaikan diri dengan manusia, bukan sebaliknya. Desain yang ergonomis membuat sistem lebih mudah digunakan, aman, dan menyenangkan. Kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu gaya interaksi. Dalam interaksi manusia dan komputer, gaya interaksi adalah cara pengguna berkomunikasi atau berdialog dengan sistem komputer. Dalam bidang human-computer interaction, gaya interaksi menentukan bagaimana perintah diberikan dan bagaimana sistem meresponnya. Jenis-jenis gaya interaksi dalam IMK. Yang pertama, command line interface. Yang kedua, menu based interaction. Yang ketiga,
graphical user interface. Yang keempat, direct manipulation. Yang kelima, form fill in. Yang keenam, natural language interaction. Yang ketujuh, touch and gesture interaction. Tujuan gaya interaksi yang pertama, mempermudah komunikasi manusia dengan komputer. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Kita masuk kepada kesimpulan. Semua konsep kerangka kerja, interaksi, siklus interaksi, ergonomi, prinsip ergonomi, dan gaya interaksi saling terhubung dan berfokus pada satu tujuan utama, menciptakan sistem yang mudah digunakan, efisien, aman, dan nyaman bagi manusia. Kelima konsep ini bukan berdiri sendiri, tapi saling melengkapi dalam proses desain sistem. Semakin baik penerapannya, semakin natural interaksi antara manusia dan komputer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.